kembali lagi di channel YouTube aku. Dan hari ini aku bakal bahas lagi seluk-beluk tentang jurusan. Dan kali ini yang aku bakal bahas adalah jurusan statistika. Kalian pasti mungkin ada yang familiar sama jurusan statistika, dan akan aku bahas lagi secara ya mungkin lebih detail di video kali ini. Jadi kalian jangan sampai skip video ini, oke? Dan hari ini aku bakal bahas seluk-beluk jurusan statistika bareng mahasiswanya langsung. Ini adalah temen aku, kenalin dulu, coba. Hai semua, nama aku Joanna Zahravina Dewi, biasa panggil Joanna, dari Statistika Undip 2019. Oke, jadi dia adalah teman aku. Dia mahasiswa statistika di Universitas Diponegoro angkatan 2019. Jadi masuknya bareng sama aku. Cuma kita beda tempat aja gitu ya. Oke, jadi hari ini aku bakal tanya-tanya sama dia seputar jurusan statistika, gimana pengalamannya dia, terus dan lain sebagainya. Jadi kalian harus simak video ini baik-baik. Buat yang mungkin tertarik sama jurusan statistika, harus tonton video ini sampai akhir ya, oke? Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Oke, pertama nih, aku mau tanya dulu, kamu kan jurusan statistika. Nah, kalau boleh tahu jalur masuknya itu kamu lewat jalur masuk apa gitu kan? Ada SNM, SBM dan sebagainya. Kamu lewat jalur masuk yang apa gitu pada waktu itu? Kebetulan, karena waktu itu tahun 2019 yang lalu, kita flashback, aku masuk melalui jalur SNMPTN. Jalur SNMPTN ini sebelum SBM, UM, jadi ini tahap seleksi yang paling awal. Kebetulan aku masuk lewat jalur SNMPTN. Ini menggunakan seleksi rapot untuk seluruh siswa-siswi SMA untuk seluruh Nusantara, banyak se-Indonesia inilah itu seleksinya seperti itu. Oke, berarti masuknya lewat jalur SNMPTN ya. Nah, pada waktu itu di jalur SNMPTN ini kalau boleh tahu yang satu sekolah tuh pas SMA itu ada nggak sih yang milih statistika juga gitu sebagai tujuan mereka, pilihan mereka gitu untuk buat masuk di universitas gitu? Untuk yang milih statistika kayaknya ada, kayak itu sama-sama statistika, tapi mungkin univ lain gitu, univ sebelah gitu. Kebetulan untuk yang statistika univ itu aku sendiri, karena dalam proses SNMPTN itu kami dari siswa kelas 12-nya itu kayak buat list gitu siapa-siapa yang mau daftar, dan itu juga diperingkatkan berdasarkan nilainya gitu yang boleh dan untuk daftar di SNMPTN itu. Jadi tidak mungkin ada yang tabrakan gitu. Jadi buat kayak membuka pikiran kita ya tentang peluang masuknya tuh gimana gitu loh, supaya kita juga ada persiapan mau ngambil jurusan itu. Nah, oke. Setelah kamu nih dinyatakan lolos masuk SNMPTN tuh, hal pertama apa yang kamu lakuin? Pertama tentunya bersyukur ya, karena dari banyak siswa yang ingin masuk dari jurusan statistika Undip itu ternyata saya salah satunya gitu kan. Grateful banget gitu lah pokoknya rasanya ya, alhamdulillah. Pertama kita udah masuk itu aja udah luar biasa, karena kita udah dapat tempat yang mana adalah menjadi tujuan kita untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya kayak gitu. Kemudian ya bersyukur sih pertamanya, kemudian kok ya mungkin gak nyangka gitu kan, speechless lihat persaingannya beratus ribu siswa bener. Gitu kan ya. Gitu. Nah terus oh ya aku mau tanya juga nih, kenapa kamu pilih jurusan yang statistika? Kenapa nggak jurusan lain gitu yang mungkin di saintek itu lebih familiar kayak kedokteran atau dan lain sebagainya? Kenapa lebih pilih ke statistika gitu? Kenapa? Pertama ya bener sih ya kan, pertama saintek kita jurusan IPA di SMA, kemana gitu selanjutnya melanjutkan pendidikan selain ke yang biasa familiar kita, jurusan superior kita yaitu kedokteran, kemudian ada fakultas kayak teknik dan sebagainya. Itu kan sangat-sangat menjadi apa ya, yang sangat familiar lah di masyarakat, di kita gitu. Kenapa kok akhirnya statistika kayak gitu? Akhirnya statistika pertama ya mempertimbangkan waktu itu kan jalur SNMPTN yang pertama adalah berdasarkan nilai rapot ya, kemudian minat dan bakat. Aku juga sempat waktu itu di kelas 12 itu mengikuti kayak seperti tes minat dan bakat. Kemudian aku itu condong ke otak kiri, yang mana itu kan analisis dan sebagainya. Itu kan aku cari-cari itu apa namanya kayak pekerjaan ataupun bidang profesi atau keahlian yang mana itu condong ke perhitungan, analisis dan sebagainya. Dan mungkin statistika adalah salah satunya selain jurusan superior tersebut. Nah, jadi aku masuk ke situ gitu. Oke, jadi pilih statistika itu karena ya pertama itu tadi karena awalnya itu yang paling basic kita harus tes minat dan bakat dulu kan, supaya kita bisa tahu kira-kira jurusan apa yang cocok. Nah ternyata teman aku ini dia lebih condong ke analisis, jadi oleh sebab itu dia pilih jurusannya itu yang statistika gitu. Nah kalau menurut kamu ini jurusan statistika itu gimana sih, terutama dalam prospek kerjanya nanti tuh fleksibel nggak gitu maksudnya? Jadi kalau untuk jurusan statistika itu setelah mengalami 2 tahun ya, selama 2 tahun ini 4 semester semakin terbuka gitu pemikirannya tentang statistika, bahwa
pandangan dari seorang anak SMA kelas 12 dengan mahasiswa yang sudah menempuh semester 4 itu tentu bertambah kan pengetahuan tentang statistika. Itu prospek kerjanya dia tuh lebih general gitu, lebih masuk ke lini mana saja gitu. Jadi semua bidang ternyata tuh membutuhkan seorang analisis data, seorang pengelola data. Jadi bisa dikatakan bahwa statistik ini memang bisa masuk ke lini pekerjaan mana saja, bidang profesional mana saja, dan menjadi kebutuhan kita ternyata menurut perhatian kita selama ini, bahwa apapun tuh membutuhkan data gitu kan ya. Kayak sekarang gitu, kita keadaan sekarang ini kayak pandemi gitu, kita membutuhkan data, kayak data pasien COVID dan sebagainya. Kemudian untuk ekonomi juga kita membutuhkan data, bagaikan apa ya, data tuh udah kayak vital banget gitu. Jadi bisa masuk mana aja. Jadi dalam statistika tuh kan hal yang paling penting itu adalah bisa mengelola data ya, dan tentunya dimanapun itu bidang kerja itu pasti memerlukan yang namanya seseorang yang ahli dalam mengelola data. Jadi jurusan statistika ini cukup bisa menyebar gitu ke segala lini prospek kerja gitu. Jadi dimanapun itu pasti butuh yang namanya statistika gitu. Nah, kamu kan diterimanya lewat jalur undangan atau raport ya, terus masuknya Universitas Diponegoro. Nah, selama udah 4 semester ini gimana rasanya menjalani hari-hari kuliah sebagai mahasiswa statistika gitu? Gimana rasanya? Untuk selama ini ya, 2 tahun kedua semester 4 kan lama ya perjalanannya, apalagi pandemi, walaupun dalam satu semester ini kita offline dan yang 3 ini online gitu. Benar-benar kuliah online. Mungkin untuk mahasiswa yang sebelumnya ya nggak tahu juga ya rasanya offline sama online ini, nggak bisa disamain. Gimana ya? Ya lebih apa ya? Lebih susah, dibilang susah nggak? Ya mungkin karena situasinya ya, pandemi itu kan harus online, saling penuh dengan keterbatasan ya. Jadi ya mungkin lebih perlu effort lebih lah kalau dalam belajar gitu, apalagi dalam penyampaian materi yang via daring, mungkin konsentrasi kita udah terbagi-bagi kayak gitu kan. Jadi lebih apa ya, lebih susah, perlu effort lebih untuk menerima materi gitu, karena kita harus lebih fokus, kadang juga terkendala sinyal dan sebagainya. Itu mungkin yang membedakan online sama offline. Kemudian yang dirasain ya tugas-tugas dan sebagainya. Itu tugas gimana tuh kalau mahasiswa statistika tuh? Tugas gimana? Banyak nggak sih? Nggak? Kalau aku rasa mungkin hampir sama-sama dengan jurusan mahasiswa lain ya gitu, dari mahasiswa yang lain juga pasti ada ujiannya, ada kuis gitu kan, ada kayak evaluasi dan sebagainya. Sebenarnya sama aja, tapi mungkin ya kita lebih banyak prakteknya ya, kayak misalnya analisis data, kemudian ada kayak studi kasus, itu pasti ada gitu dalam setiap pengumpulan tugas besar itu ada studi kasus dan sebagainya. Itu lebih kayak kita lebih mengimplementasikan itu ke masalah-masalah yang real gitu, kayak masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik dan sebagainya, menggunakan analisis data itu. Jadi secara singkat nih, coba gambarkan dengan satu kata gimana rasanya jadi mahasiswa statistika. Satu kata aja. Happy kah, senang, atau ya gitulah gitu. Satu kata luar biasa tuh 2 kata ya. Tidak apa. Kita bonusin satu kata, jadi luar biasa. Masuk statistika adalah luar biasa. Dan mungkin dari teman-teman semua ini banyak yang mungkin cukup kepo juga sama jurusan statistika, terus mulai cari tahu gimana jurusan statistika itu. Nah, itu coba kasih saran ke mereka, kira-kira yang mau masuk statistika nih apa yang harus dipersiapkan gitu. Saran buat kalian yang kepo tentang statistika dan tertarik gitu ya, itu tetaplah untuk kepo tentang statistika, tetap kepoin statistika itu apa dan sebagainya, prospek kerjanya apa. Jangan takut kalau mau masuk aja gitu kan, karena memang kalian nggak akan nyesel untuk masuk statistika. Yang pertama, statistika itu memiliki prospek kerja yang luas, dia ilmu yang sangat general dan dibutuhkan oleh banyak lini profesional, statistika sosial dan kependudukan, statistika ekonomi bisnis, komputasi dan sebagainya. Banyak banget yang bisa kalian dapat, kalian pelajari, dan itu buat kalian jangan ragu lah, pokoknya masuk aja, tetap kepo, aku bilang tadi. Yang kedua, kalian siapkan dari sekarang bahwa matematika SMA itu jangan sampai ditinggalin, karena itu penting banget dan itu pasti nanti digunain gitu. Jadi ya yang harus kalian persiapkan ya, terutama persiapkan ya, pertama mental itu tadi ya. Mental harus kalian persiapkan sebelum masuk statistika, ataupun jurusan manapun itu kalian harus siapin mental. Terus yang kedua, kalian harus kepo sama jurusan statistika, harus terus kepo nih, harus terus ngikutin update-annya jurusan statistika itu gimana. Kalian harus kepo juga, kalian tuh juga harus siapin
ilmu-ilmu lagi kalian kaji lagi, terutama ilmu matematika itu. Nah itu kan penting banget ya, hitung-hitungan, karena kan di statistika tuh basicnya adalah kalian mengolah data, menghitung data dan sebagainya. Nah jadi ilmu-ilmu matematika itu penting banget buat kalian pelajarin lagi, untuk kalian siapin lagi sebelum kalian masuk ke jurusan statistika. Oke, mungkin cukup sekian aja video dari aku. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Dan kalian boleh komen juga kira-kira mau jurusan apa lagi yang mau aku bahas langsung sama mahasiswanya gitu. Kalian boleh komen juga di bawah. And thank you guys for watching and see you. Bye bye.